Bun Saleh. Malam, Des. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Wow, ganteng kali kacamata hitam. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, Bun Saleh? Des, Hmm. di Keluaran 3, Hmm. ayat 2 dan 3, kan di situ Musa melihat api Oke, terus? di rerumputan itu. Terus? Dan lalu dari rerumputan itu keluarlah Allahnya orang Kristen. Malaikat Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala, namun belukar itu tidak terbakar api. Lalu Musa mendekati itu, lalu Tuhan melihat Musa datang, betul? Betul. Dari mana Tuhan itu keluar? Dari mana Tuhan itu keluar? Maksudnya? Dari semak tadi kan? Begini, biar Anda nggak salah paham membaca Alkitab. Begini Ya, ya. jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Iya, Dari ini mana saya Tuhan? jawab. Ini saya jawab. Ya, yang Masa saya tanya. nggak boleh jawab sih? Anda bertanya, saya nggak boleh jawab Ya, Tuhan gimana? itu keluar Boleh, dari semak itu kan? boleh saya menjawab? Nah, sebentar, Tuhan Ya, keluar dari silakan. semak. Sedangkan di semak itu yang dilihat Musa api. Berarti Tuhan edis api. Begini, baik, saya jawab ya. Begini. Jadi pada waktu itu Musa itu sedang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya dia, ya kan? Di Midian tepatnya pada waktu itu. Nah, sampailah dia di sebuah gunung, namanya itu Gunung Horeb. Nah, ketika dia lagi asik-asik menggembala itu, dilihatlah ada api di suatu belukar. Begitu. Nah, ketika belukar itu menyala, yang menjadi keheranan Musa adalah kenapa belukar itu tidak gosong, tidak termakan. Makanya melihat penglihatan yang hebat itu, Musa penasaran, dia mendekat, apa ini? Jenis api apa ini kok bisa? Dia itu tidak memakan belukar tersebut. Nah, ketika dia mendekat kepada api tersebut, berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Musa, Musa. Lalu kata Musa, ya Allah, gitu kan? Kemudian dia berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Nah, pertanyaan Anda tadi, apakah Tuhan itu keluar dari api tersebut? Ya, ini tidak dijelaskan di situ. Apakah di situ ada rupa Tuhan, rupa malaikat keluar dari api tersebut? Tidak ada. Yang jelas di situ Musa mendengar suara. Begitu. Pertanyaan Suaranya Anda? dari mana? Dari rumput yang ada api. Tuhan Ya. edis api. Suara tersebut berasal dari api yang menyala tersebut. Siap. Aten. Pertanyaan Anda apa? Berarti betul kan Tuhan edis itu api kan? Kayak iblis. Oke, kalau itu kesimpulan Anda, saya pun tidak bisa memaksa. Yang jelas di situ hanya suara Tuhan keluar dari api tersebut. Apakah api tersebut adalah Tuhan? Ya, kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Itu adalah sebuah penglihatan saja. Ya. Apalagi aku yang bertanya atau Edis yang bertanya? Boleh saya tanya balik seputar yang ini? Senang kali. Oke. Kenapa peristiwa itu kalian colong? Nah, gitu, silakan. Dan masuk ke dalam kitab suci kalian. Silakan. Ya. Karena di kitab-kitab Oten dijelaskan bahwa Tuhan Allah itu api, maka dengan datangnya Al-Quran dibantah kitab-kitab Oten penyesat itu. Apa kata Allah? Nah, cantik pertanyaan Edis. Di surat Al-Qasas ayat 30. Buka dulu. Baik. Nah, di surat Al-Qasas itu membenarkan kisah itu. Musa datang ke tempat api yang berkobar. Lalu Musa mendengar suara dari arah gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu.
mendengar suara dari situ Musa bahwa akulah Allah, bukan dari api tadi, Edis. Jadi kenapa Baik, saya tampilkan ya. Jadi teman-teman beri suatu berita itu, kisah tersebut itu sebenarnya Benar. sumbernya dari, saya bacakan dulu ya, dari Keluaran pasal yang keempat kalau nggak salah ya. Bentar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Tapi suara itu keluarnya dari arah bukit, di situ ada pohon kayu, dari arah situ yang terdengar, bukan dari api yang keluar dari semak tadi. Kalau di Edis diviralkan bahwa Tuhan itu api. Wow, Tuhan melihat Musa datang, lalu dari api itu Musa melihat, ya Allah, astagfirullahaladzim, masa Tuhan Edis api? Dibenarkan oleh Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 30. Benar kisah itu ada, tetapi Allah itu suaranya terdengar bukan dari api, tapi dari arah bilik gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu, dari situ arah suara itu terdengar, gitu Edi. Baik. Kita baca dulu ya, biar kita diskusinya lebih berdata ya. Yes. Oke, bacakan. Baik, ini Keluaran pasal 13 ya. Inilah yang ada sebelum Al-Quran muncul, betul ya? Oke, baik. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, ini kisah Musa, atau kalau di sini dibilang burning bush ya, the burning bush itu, ini kisah ini begitu terkenal. Lalu kisah ini ya kalau saya katakan dicolong nanti dia tersinggung ya. Muncul di dalam kitab yang muncul abad ke-7 ya. Baik. Perhatikan. Kita baca dari sini dulu ya. Dari sebelumnya dulu. Berarti kalau Tuhan Islam bukan api. Baik, sebentar. Nanti teman-teman kita lihat perbedaannya ya. Musa kan di situ sedang menggembala domba, menggembala ya. Nah, kita baca dari sini. Berkatalah dia Syuaib ya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu Musa ya, dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku 8 tahun dan kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan. Dan jika dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nampaknya ini kisah Yakub yang salah dianu ya. Baik, saya teruskan. Aja, poinnya Bentar. Ini kita teruskan lagi. Udah baik, sampai di sini sekarang ya. Tenang. Ini kita masuk. Sabar, bisa sabar? Boleh sabar? Alhamdulillah. Baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari keduanya, kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah adalah saksi atas apa yang diucapkan. Baru masuk 30. Perhatikan. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya,
Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau misalnya di dalam kitab Keluaran tadi, Musa sedang menggembalakan domba, itu pekerjaan sehari-hari. Tetapi di sini Musa sedang menjalani suatu peristiwa perjalanan ya, peristiwa perjalanan. Betul nggak? Poinnya, Tuhan aku bukan api. Tuhan Ya, ini sebentar, api. nanti kita ke situ. Tenang, nanti kita ke situ. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan dengan keluarganya, betul nggak? Iya. Oke, menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya lah api. Saya besarin. Betul nggak ini api? Oh. Oke. Dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya. Ingat, di sini di Musa nggak seorang diri ya. Oke. Tadi yang di dalam dalam versi aslinya, di sini Musa seorang diri karena dia melakukan pekerjaan penggembalaan itu. Ya. Nanti kita akan tunjukkan ya yang mana yang abal-abal. Baik. Dilihatnya lah api, dia berkata apa? Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu. Atau membawa sesuluh api agar kamu mendapat kehangatan. Betul? Betul. Oke, berarti ini malam nggak ini kira-kira? Ya udahlah, jangan keluar poin. Nggak, saya tanya dulu, malam atau siang nih kira-kira? Mau siang, mau malam, terserah poinnya. Api dari mana? Tuhan itu Tenang dari mana? dulu, Gun Saleh. Kalau diperiksa jangan gelagapan gitu. Kalau menurutmu ini malam atau siang? Entah malam, entah siang, terserah lah. Loh, karena ada kata-kata supaya membawa api tersebut untuk menghangatkan badan, berarti malam atau siang? Ya, kalau lagi musim dingin kan pagi pun dingin, nggak apa-apa untuk hangatkan badan, nggak ada dikatakan pagi siang. Baik, nggak apa-apa, kita turutin. Terus, maka apa ini melarikan dari poin? Ini tenang, kita mau tenang. Kamu jangan gelagapan Iya, kalau di begitu. Al-Quran, di surat Al-Qasas tadi. Tenang, biar kita selesaikan. Tenang. Oke? Selalu ceria dia ini ya. Baik, kita teruskan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api, jadi dia menuju ke tempat api berada, betul? Betul. Diserulah dia dari pinggir lembah yang di sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ada dari api. Ada keluar dari api. Dari sebatang pohon kayu. Bukan dari api kan? Oke, berarti dia melihat apinya di sini, terus diserunya dari tempat lain. Ya, terdengar suara dari arah bilik gunung itu yang ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suara Allah. Dari bukan mana dia? Api. Dari pohon itu berarti? Dari sebatang pohon kayu dari arah bilik bukit itu yang ada pohon kayu. Iya, dari sebatang pohon kayu, betul nggak? Ya kan pertama itu ada arah itu. Kan ditulisan tuh arah itu apa itu? Iya, dari arah sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, betul? Iya, di bilik bukit itu ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suaranya. Iya, dari sebatang pohon kayu tersebut, betul? Betul. Iya, dari sebatang pohon kayu. Baik. Kalau edit tadi, dari sebatang pohon kayu yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, betul? Ya, berarti dia kayu, betul Kak? Ya, jadi Al-Quran membenarkan cerita dongeng oten-oten kafir yang mengatakan Tuhan dibenarkan. Dicolong betul ya, dicolong dari situ ya. Betul. Jangan murung. Tadi senyum. Jangan. Udah ketahuan ya. Diseru dia, betul. Aku akui kisah itu ada. Cuma Allah dicolong, betul.
Cuman Allah menjelaskan di Al-Quran yang sebenarnya, bukan yang dongengan Oten. Oke, baik. Kalau di Nggak apa-apa. Kita turutin maunya dia. Oke. Kalau di Alkitab, Ini dari sebatang Oten pohon kayu ya. kita Berarti aja. dia diseru, ya Musa, sesungguhnya aku Boleh adalah bicara. Allah sebatang pohon kayu tersebut, betul? Boleh aku bicara. Enggak, menurut logikamu tadi kan, karena Tuhan berseru dari api tersebut, maka menurut Tuhan yang logikamu, api Tuhan yang tersebut sakti. adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Sekarang menurut logika yang sama, karena Musa diseru dari sebatang pohon kayu ini, berarti sebatang pohon kayu ini adalah Allah, betul? Arah kan ada tulisan Standar arah ganda. itu. Aku dengar suara. Standar Dari ganda arah lagi gunung sekarang, standar ganda. Gunung itu ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar Mulai tulisan dah dari ini api standar tadi. ganda ini saudara-saudara. Ah, Standar ganda aku kan betul. udah jelas. Standar Jadi, ganda enggak? kok standar ganda? Itu kan bercerita suara itu dari arah mana terdengar, bukan Tadi seperti kalian. katanya, sebentar. Tadi katanya karena Tuhan berseru dari arah api Arah. tersebut, Ada dari arah. maka api tersebut adalah Tuhan, betul. Betul. Nah, sekarang logika yang sama, karena diseru dari arah pohon kayu, berarti pohon Arah. kayu tersebut adalah Tuhan. Dari arah. Kalian mana disebut arah? Ya Mana disebut arah? sama, ini Kita gimana? kalian suara itu Dia maunya terjadi- menang sendiri, saudara-saudara. Jadi Oke, kita teruskan. Bentar, aku Sebentar, bentar. kita teruskan dulu. Tenang, kita teruskan. Dan lemparkanlah tongkatmu. Kenapa dia bawa tongkat? Nabi Musa pakai tongkat, Edis. Iya, kenapa dia bawa tongkatnya? Itulah mujizat dia di situ. Ini kan belum jadi nabi. Kalau udah suruh datang itu kan berarti kan udah dipercayakan Sebentar, oleh tenang. Tuhan. Apakah dia di sini sudah jadi nabi? Udah kau udah ketemu, tanya yang lain lagi. Tenang, biar saya telusuri sebentar. Kan tadi katanya lagi pergi bersama dengan keluarganya, betul? Udah dapat poinnya. Kalau Tuhan Tenang aku dulu, berkata Bun bersuara Saleh. dari arah Bun Saleh, pohon kita kayu. mau membahas satu persatu ini, tenang dulu, ya. Udah selesai Kalau- kan? Aduh, Gun Saleh ini ngomong terus. Dengar dulu Gun Saleh, kita diskusi yang Aku baik ngomong. saja. Apa? Di sini Apa? Musa sedang Apa? menggembalakan kambing domba Yitro. Udah aku iyakan tadi. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan, betul? Udah aku iyakan tadi. Oke. Kenapa dia bawa tongkat? Ah, kenapa? Ya ini kamu jawab, kitabmu yang datang abad ke-7 ini. Kenapa dia bawa tongkat? Namanya orang mungkin dia suka pegang tongkat. Kenapa jadinya Edi suka? Kenapa Edi Oke, berkacamata? baik, kita jelaskan ya. Kita jelaskan. Jelaskan. Menurut kitab Keluaran, kenapa Ah. Musa membawa tongkat? Karena dia sedang menggembalakan kambing domba Yitro. Ya, Oke. Jadi Ah, kami udah orang jawab, Kristen Mas. kalau ditanya kenapa bawa tongkat, bisa jelasin. Karena lagi ya, gembala. Betul. Nah, Oke. sedangkan di sini, apakah dia sedang menggembala? Oke. Apakah dia sedang menggembala di sini? Orang di sana kerjaannya menggembala, Edis. Kok orang Loh, sekarang tidak, dia sedang melakukan perjalanan tadi bersama dengan Iya, keluarganya gimana? perjalanan. Orang Loh, di sana, sebentar. Edis. Menurut ayat yang tadi, Ya, makanya udah, Anda tadi udah, saya udah, tanya di ya, sini ya, loh, nih loh. Dengar, Terserah, dengar. Edis. Aduh, Anda ini ketika mau ditelusuri mana yang jiplak, Anda nggak Aku hanya mau. mau tahu. Bentar, Tuhan udah Edis itu jiplak api. salah sebentar. Tenang, Aku kan cuma tenang. mau tahu. Perhatikan. Ah, Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja di antara keduanya yang ditentukan, aku sempurnakan. Maka tidak ada Ya. tuntutan. Nah ini, 29-nya dikatakan, perhatikan. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Berarti Musa sedang eksodus, betul? ya, ya terserah apa mau disebut lagi ya. Oke. Ya, ya udah. Waktu dia Ya. eksodus, waktu dia pergi bersama dengan keluarganya, kenapa Oke, dia oke. bawa tongkat? Iya, Untuk udah. apa? Terserah. Kan yang bilang tadi dia menggembala. Sebentar. Biasanya kalau orang nyolong nyurin jiplak itu nggak bisa jelasin. Seperti anak Iya, SD. udah, Nah, udah. waktu Banyak anak lagi SD, banget. nih saya balik dulu kamera Ya, udah. saya. Dengar, nih. Untuk kita meneliti sesuatu itu jiplakan atau enggak, gini Gun Saleh, biar kita enggak debat kusir seperti channel-channel debat kusir. Gini,
Ah. Waktu kita SD, kita sama-sama jujur yang ngakuin kita pernah nyontek, ya kan? Setelah nyontek sampai di guru. Guru ini namanya guru, tahu dia kebiasaan anak-anak. Ini biasanya tolol kok pinter gitu kan. Seperti kejadian yang terjadi pada saya, ya kan? Ini anak biasanya nih nggak ngerti kok dia jadi jawabannya kok hebat sekali nih. Nah, dipanggillah saya ke depan. Ditanyain, ini kok bisa begini? Terus ini kok bisa begini, hasil ini angka 9 datang dari mana? Saya bingung menjelaskannya nih gimana. Ya gimana tidak bingung, orang saya saja nyontek punya teman saya begini. Nah, tenang sebentar. Ketika seseorang mencontek, dia bingung menjelaskan contekannya. Setuju? Setuju nggak? Nah, saya balikin dulu. Anda sebagai orang yang beriman menganggap ini bukan contekan. Maka Anda harusnya sanggup menjelaskan kepada saya. Ya. Di sini dikatakan, dan lemparkanlah tongkatmu. Ini sebenarnya dikutip dari sini. Saya kasih tahu Anda dikutip dari mana itu ucapan itu. Perhatikan. Tenang, jangan panas. Jangan panas. Sebentar. Itu dikutip dari Keluaran pasal yang ke-4. Kelihatan ya? Keluaran pasal yang ke-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat itu dikutip oleh kitab Anda. Ya, saya bilang dikutip ya, bukan dicontek ya. Nanti kalau Anda nggak bisa menjelaskannya, baru saya katakan dicontek. Enggak. Ayat itu dikatakan begini. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah dia seekor ular yang gesit. Ya. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Ya udah. Sebentar, kita bandingkan ini dengan teks aslinya. Kita kutip dari cerita aslinya. Kitabku itu isinya cuma cerita-cerita orang Yahudi kok. Kasih aku ngomong. Firman Tuhan kepadanya, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Jadi gereja. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Dikutip lagi sama kitabnya. Gereja nih ya. Oh, jalan kebenaran. Ini kitab mengutip-utip kitab kami. Masukkanlah tanganmu. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Jalan kebenaran. Bun Saleh, kenapa kau kejang-kejang begitu? Jangan kejang-kejang, sebentar. Udah mulai kesurupan dia. Sabar, maka itu bilang kasihlah aku. Sebentar. Masukkanlah tanganmu ke lehermu, bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Jalan kebenaran, kebenaran. Pertanyaan saya sama kamu begini, Gun Saleh. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Allah diskusi kok kayak gitu. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Kasih aku ngomong sekali. Iya, kamu lihat nggak ada kutipan-kutipan? Edi, yang namanya nyontek, kalau angka 2 berarti aku yang nyontek ini aku tulis angka 2, betul? Udah jelas-jelas ini nyontek, Pe. Kalau aku nyontek, kitabmu isinya nyontek, gimana? Kalau aku nyontek, Edis tulis, aku nyontek sama Edis nih. Edis tulis angka 2. Aku yang nyontek pasti aku tulis angka 2, betul? Oke. Di situ ada nggak tulisan lemparkanlah tongkatmu?
jika Edis katakan aku nyontek, sebentar, tadi kasihlah aku sebentar. Silakan. Kalau Edis katakan aku nyontek sama Edis, kalau aku nyontek sama Edis, Edis tulis 2, aku pasti aku tulis juga 2, setuju? Setuju. Nah, di Edis dikatakan Tuhan itu api, di kitabku ditulis Tuhan itu apa? Api. Oke, baik. Ah, boleh saya jawab? Jawab. Di Tuhanku boleh saya ditulis jawab api. nggak? Jawab aja. Di kitab kau ditulis Tuhan kau itu api dari arah Boleh api. saya jawab? Dengar. Kalau aku nyontek, pasti aku juga akan mendengar suara Tuhanku itu dari api. Di kitab di Al-Quranku apa ditulis? Dari api atau dari arah sebatang pohon? Baik, sudah bisa saya jawab? Jawab. Yang di kitabku ditulis dari api semak belukar atau dari batang pohon? Dari api yang ada semak api yang ada pohonnya. Tidak, ada kedengar oten. Baik. Sesat. Kita tampilkan lagi ya. Oke. Yang dicontek apa? Musa mendekati api, betul? Gunjaleh, betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, dijawab dulu. Betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, karena aku udah jelaskan tadi, Allah ya, ini namanya kamu menolak apa yang tertulis. Betul nggak Musa mendekati api? Dari awal aku menceritakan ke Edis. Allah menceritakan ditanya. Kisah itu ada. Betul tidak Musa mendekati api? Kisah itu ada. Allah menjelaskan. Dan dicontek, betul? Dicontek, ada, betul? Kisah itu. Kalau aku nyontek, Edis tulis 2, aku 2. Di situ api. Iya, di situ ditulis Musa mendekati api. Dicontek Musa mendekati api. Yang mana nyontek? Baik. Di dalam Alkitab Musa mendekati api itu enggak? Di dalam Al-Quran terdengar suara dari balik pohon. Dengar dulu, dengar. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mau kita dengar, Gun Saleh? 10 nomor rumahku. Gun Saleh, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang didengar siapa? Kalau aku contek, Edis bilang, kalau Edis tulis 2, aku juga tulis 2, setuju? Ya tidak ada contekan yang sempurna. Tadi bilang nyontek. Tadi bilang aku nyontek. Kalau aku nyontek, baik. Kalau aku dengar, biar orang di bawah tidak paham. Kalau Edis tulis aku nyontek, kalau Edis tulis 2, aku yang nyontek. Ini pasti aku tulis 2. Saya bikin dulu dia dengan satu contoh. Ya, setuju. Kalau aku nyontek sama Edis, kalau Edis tulis 2, aku pasti juga menulis 2. Setuju? Baik. Setuju? Saya jawab. Terguncang kamu ya. Nabi Otet terguncang nih ya. Saya balikan dulu kamera saya. Baik. Nah, jadi baik, tenang. Ini ujian, tenang. Baik. Saya kasih tahu kamu contohnya. Sebentar. Saya kasih tahu contohnya. Ini yang atas asli. Ini yang bawah palsu. Dengar, pertanyaan saya, tenang. Mulai. Oke. Mana yang duluan datang, yang asli atau yang palsu? Yang asli atau yang nyontek? Ini cerita nyontek, gak ada urusan asli palsu. Oke, ini nyontek gak? Sebentar. Tadi kau menuduh. Yang palsu nyontek yang asli nggak? Gun Saleh, tenang. Oke, Gun Saleh, dengar. Mana yang palsu? Aduh, Anda boleh nggak saya ngomong? Boleh ngomong saya? Boleh saya ngomong? Ada duit asli, ada duit palsu. Panik gak? Oke, boleh saya bicara? Nyontek, yang mana nyontek? Oke. Yang bawah nyontek yang atas nggak? Betul, sama. Betul. Mana duluan datang? Yang nyontek atau yang asli? Berarti udah setuju. Kalau nyontek itu harus sama. Tenang. Sebentar. Kita cerita contek. Sebentar, Gun Saleh, tenang dulu. Boleh saya ngomong? Aduh, berat ini saudara. Boleh saya ngomong, Gun Saleh? Anda menuduh kami menyontek. Boleh saya ngomong? Itu masalah lain lagi. Boleh saya ngomong?
Boleh. Oke. Pertanyaan saya, yang bawah nyontek Nanti yang atas. atas. Pertanyaan saya, duluan mana? Yang asli atau yang nyontek? Nggak ada pertanyaan aku itu, yang nyontek itu harus sama. Nyontek itu harus sama. Di mana-mana, senang, tenang. Di mana-mana barang di mana-mana barang palsu atau barang nyontek itu pasti muncul belakangan. Kemudian, tenang, kemudian namanya nyontek bisa tidak mirip 100%. Bisa tidak. Orang nyontek itu pasti mirip. Angka Oke, 2, mirip nggak? ditulis Sebentar, di sini angka mirip 2. nggak? Mirip nggak? Mirip. Oke, sama nggak? Sama. Sama. Tapi Apakah nyontek. ini dengan ini sama? Tapi aku nyontek Edis, harus sama lah. Loh, gimana? Ya tidur di bawah sana. Asam. Mirip tapi tidak sama. Gimana sih? Kalau sama berarti jadi uang asli. Pantesan saja kamu. Makanya sudah saya bilang, cara sembuh langkah awal tangga nomor 1 biar sembuh adalah dengan berhenti membenturkan kepala ke ubin. Gimana? Kalau Anda berhenti membenturkan kepala ke ubin, mudah-mudahan Anda sanggup. Yang namanya nyontek itu mirip, tapi tidak mungkin bisa sama. Contoh. Kalau dia yang aslinya, bibirnya rapi. Kalau yang dipalsunya, bibirnya belepotan karena tintanya meluntur kemana-mana. Gitu. Kalau yang asli, 10-nya itu rapi. Guratan-guratannya. Sedangkan 10-nya yang palsu, luntur. Begitu. Jadi yang namanya barang nyontek, barang palsu pasti datang belakangan. Lalu contekannya pun tidak sama persis. Oh, bagaimana Anda ini?